Halo saudara, selamat berakhir pekan buat setiap kita. Selamat malam buat saudara hari ini. Kita bersyukur hari ini kita bisa berjumpa lagi di akhir pekan. Saya sangat bersuka cita saudara karena besok kita akan sama-sama beribadah dalam ibadah raya online kita. Dan sore harinya kita akan sama-sama beribadah, berfellowship dalam ibadah Zoom kita. Dan saudara, sebelum saya mulai daily devotion hari ini, saya ingin memberitahukan bahwa bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut bersama-sama dalam program fellowship kita, ibadah fellowship kita melalui aplikasi Zoom, saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar saudara saat ini. Itu adalah nomor WhatsApp pribadi saya. Saudara bisa menghubunginya untuk saya akan memberikan link untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Nah saudara, mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kami ada di akhir pekan ini. Terima kasih buat sepanjang minggu yang luar biasa. Tuhan menyertai dan memberkati kami. Tuhan, malam hari ini kami mau buka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara buat setiap kami hari ini. Biar kami mengerti kebenaran dan kebenaran ini memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, kemarin kita lihat dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Di sana Paulus berkata bahwa kita telah mati bagi dosa. Bukan akan mati atau harus mati, tapi kita telah mati bagi dosa. Jadi waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah mati bagi dosa. Ketika kita dibaptis, kita masuk ke dalam air, kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia dalam kematiannya. Kemudian kita dibangkitkan bersama-sama dengan Dia oleh kemuliaan Bapa di sorga. Dan kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai penolong dan penuntun kehidupan kita. Nah saudara, apa tujuan dari itu semua? Kenapa Tuhan selamatkan kita? Ketika kita ada dalam dunia ini, sebenarnya ada satu maksud dan tujuan Tuhan supaya saya dan saudara diselamatkan. Untuk kita ada di tengah-tengah dunia, mari kita baca Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Di sana firman Tuhan berkata seperti ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, saudara, Paulus berkata di situ, memang kamu telah dipanggil untuk diselamatkan, dimerdekakan dari setiap tuntutan hukum Taurat. Ini punya pengertian begini, memang kita telah diselamatkan, memang kita telah menerima anugerah keselamatan, tapi tidak berhenti sampai di situ, saudara. Tuhan mau supaya kita menjadi berkat buat orang lain, supaya kehidupan kita itu menjadi dampak buat orang lain. Makanya Paulus bilang, jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa. Maksudnya adalah jangan mempergunakan status kita sebagai orang benar, dilayakkan ini untuk kita bisa melakukan segala sesuatu untuk kepentingan diri kita sendiri. Saudara, orang yang drive oleh keinginan-keinginan daging itu selalu mencari kepuasan yang sia-sia, selalu mencari kepuasan untuk dirinya sendiri, dan selalu mencari kebenarannya sendiri. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang dipimpin oleh keinginan daging, di-drive oleh keinginan daging kita yang adalah dosa. Tapi ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan hidup memanifestasikan Yesus dalam kehidupan kita, memanifestasikan karya Allah dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Nah saudara, kita bersyukur bahwa Roh Kudus diberikan buat saya dan saudara supaya Dia bisa menuntun kita, menolong kita untuk kita dalam kemerdekaan kita, dalam status kita yang dibenarkan ini, kita bisa terus bertumbuh jadi berkat buat orang lain. Kita bisa memancarkan kemuliaan Kristus dari hidup kita. Kita bisa memberkati orang dengan hidup kita. Bukankah ini kabar baik yang luar biasa buat saya dan saudara? Dia Bapa yang setia. Dia bukan meninggalkan kita sendirian ketika Yesus naik ke sorga. Dan kita seolah-olah tidak punya seorang panutan, tidak punya seorang penolong, tapi Dia berikan kita Roh Kudus supaya saya dan saudara kita bisa punya satu kehidupan yang menjadi berkat buat orang lain, karena Roh Kudus selalu menolong kita, memberikan kita pengertian yang baru tentang Tuhan, tentang kebenaran, sehingga kita bisa berjalan dalam kehidupan ini. Dan di situ tadi Paulus bilang, kita saling melayani satu dengan yang lainnya di dalam kasih. Bukankah ini pesan hukum yang Yesus sampaikan, yaitu kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dan ini sama dengan kita mengasihi Allah, karena firman Tuhan berkata hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu, dan kemudian adalah hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sama manusia. Kita nggak mungkin bisa bilang kita mengasihi Allah kalau kita tidak mengasihi orang yang ada di sekeliling kita. Kita nggak mungkin bisa bilang kita mengasihi Tuhan
kalau kita punya kebencian yang luar biasa sama orang di sekeliling kita. Hari-hari ini kita di-challenge, ada banyak orang, banyak kelompok yang membuat kehidupan kita terimbas dari efek COVID-19 ini. Mungkin kita ada di rumah, kita nggak bisa kerja karena banyak orang di luar. Tapi saudara, ini adalah challenge buat kita. Apakah kita akan berdoa supaya mereka dibinasakan? Atau kita berdoa supaya mereka diselamatkan? Ini challenge buat kita. Mungkin hari ini kita bisa berdoa, memberkati mereka, supaya orang-orang itu bisa punya kesadaran bahwa hidup di bumi, kita punya satu kebersamaan. Jadi berkat buat orang lain, itu adalah satu hal panggilan buat setiap kita, orang-orang percaya. Nah saudara, besok saya akan membawakan tema ini buat setiap kita, Lead by Holy Spirit. Mari kita sama-sama beribadah, mari kita sama-sama siapkan waktu yang terbaik hati kita untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Saudara, mari ajak teman-teman kita, keluarga kita. Saudara bisa bagikan link yang akan diberikan kepada saudara atau sudah diberikan kepada saudara, untuk saudara bagikan ke teman-teman saudara bahwa besok hari Minggu kita akan beribadah bersama-sama dan kita akan menikmati perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus di minggu yang pertama. Saudara, percayalah bahwa ada kuasa di dalam persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus. Saya mendengar banyak kesaksian bagaimana Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan ketika ada persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara, biar apa yang selalu saya sampaikan dalam daily devotion ini menjadi berkat buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.